Tetapi ada bagian dari kita sebagai orang percaya minta Roh Kudus memberikan kewarasan dalam pikiran kita, hati kita supaya tidak sesat, tidak sampai sesat pikir, sesat hati, sehingga memakai ayat-ayat tertentu yang mana dia menafsirkannya hanya untuk membenarkan akan apa yang menjadi keinginan hatinya. Nah, itu berbahaya sekali. Saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan, ya, dia bercerita, dia suka naik mobil ngebut dan tentunya mobilnya enak, dia suka ngebut sehingga overspeeding itu jadi suka ngebut, ya mestinya nggak harus dia ngebut seperti itu sampai suatu saat dia mengalami kecelakaan. Nah, setelah mengalami kecelakaan, orang yang ditabrak itu kan dia harus urusan, ya. Puji Tuhan nggak sampai mati, dia kemudian ngurus sampai akhirnya dia bisa kenal dengan keluarga dari korban ini, diobatkan, kemudian dia jadi kenalan dengan keluarganya, dan mulailah hamba Tuhan ini memberitakan Injil. Injil diberitakan, kemudian akhirnya terjadi persekutuan doa di rumah dari keluarga korban tersebut. Sampai akhirnya jadi embrio gereja, saudaraku. Happy ending kan, jadi akhir yang indah, nama Tuhan dipermuliakan dan sebagainya. Cuma hal itu tidak boleh membenarkan si hamba Tuhan yang nyetir mobil dengan kecepatan yang terlalu tinggi, ugal-ugalan, ya. Dia memang terkenal sebagai pembalap, saudara. Dia harus berhati-hati. Tidak boleh dia membenarkan, nah buktinya aku ngebut ternyata ada hasil. Itu salah, saudaraku. Hasil untuk kemuliaan Tuhan, iya. Tapi tidak boleh dikaitkan seperti itu. Satu hal, dia harus sadar bahwa kecelakaan ini sebagian adalah karena keteledoranku. Karena aku tidak seharusnya mengendarai mobil dengan kurang hati-hati. Kalau sudah hati-hati kemudian terjadi kecelakaan, dia bisa tidak mempermasalahkan kecelakaan itu. Yang dia masalahkan adalah bagaimana dia menangani akibatnya, dan kemudian Tuhan memakai sampai akhirnya terjadi persekutuan, terjadi embrio gereja di keluarga tersebut. Itu oke, kalau dia sudah hati-hati. Tapi kalau dia tidak hati-hati, dia tidak boleh membenarkan ketidakhati-hatiannya dia itu, keteledorannya dia itu hanya dengan melihat hasil. Buktinya memang itu rencana Tuhan, itu kehendak Tuhan. Paham ya, saudaraku? Jadi kita tidak boleh abuse akan kisah Simpson ini kemudian kita pakai.